Halo dan selamat datang di podcast Ceria. Wih. Dalam setiap episodenya, kita akan membicarakan topik-topik bea cukai yang menarik dan mengupas semua hal yang harus Sobat Ceria ketahui tentang bea cukai. Kita juga akan mengundang para ahli untuk berbicara dan memberikan tips dan saran yang berguna untuk Sobat Ceria dimanapun berada. Kira-kira kalian udah siap belajar dan bersenang-senang bersama kita? Mantap. Nah, perkenalkan, nama saya Fajar dan pagi ini kita sudah kedatangan tamu Kepala Seksi PKC Kantor Pelayanan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Bapak Jun Yongki. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Mas Fajar. Oke, di podcast hari ini kita akan membahas tentang barang pindahan Pak. Mas Fajar panggilannya tadi apa? Mas Emon ya? Emon kalau di kantor. Di kantor Emon ya? Iya, Emon. Zaman saya muda dulu Emon itu tuh tokoh karakter di film Catatan Si Boy, Mas. Iya, tapi tapi saya bukan dari situ Pak. Saya tuh dari Doraemon. Oh, Doraemon. Cuma kan kepanjangan tuh kalau dipanggil Doraemon. Iya. Jadi belum pernah nonton film Catatan Si Boy? Belum pernah. Tonton deh. Oke. Watch bucket list ya Pak ya, bucket list. Nanti ditonton. Boleh balik ke topik Lanjut, Pak? silakan. Oke, siap. Kira-kira peraturan apa yang mendasari tentang barang pindahan ini Pak? Oke, baik Mas Fajar ya. Untuk peraturan yang mendasari barang pindahan dari luar negeri ke Indonesia itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembebasan bea masuk atas barang pindahan. Nah, atas barang pindahan tersebut diberikan pembebasan bea masuk namun tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor. Seperti itu, Pak. Saya garis bawah dulu ya Pak Ya. Jun. Kira-kira bagaimana sih petugas bea cukai itu bedain, oh ini tuh barang dagangan dan ini tuh bukan barang dagangan gitu? Oh ya, biasanya itu terlihat dari jumlahnya ya, Mas Fajar ya. Kalau jumlahnya itu wajar sebagai barang keperluan, biasanya kan barang pindahan ini barang pribadi ya. Nah, barang pribadi itu kalau wajar gitu kan digunakan sebagai keperluan sehari-hari di tempat dia waktu itu tinggal, ya kita kategorikan sebagai bukan barang dagangan. Tapi kalau jumlahnya nggak wajar, misalnya ada list barang pindahan itu baju atau contohnya baju lah ya, itu yang nggak wajar jumlahnya, yang banyak gitu, misalnya 1 sampai 2 kardus, 4 kardus yang nggak wajar lah. Nah, itu kita akan kategorikan dia sebagai bukan barang pindahan. Oh gitu. Siap. Informasinya menarik sekali. Tadi juga Pak Jun menyebutkan tentang subjek yang dapat melakukan pengiriman barang pindahan atau metode barang pindahan ini. Kira-kira siapa aja sih Pak subjek-subjek atau orang-orang yang bisa mendapatkan fasilitas barang pindahan ini? Oke, yang bisa mendapatkan fasilitas barang pindahan ini tuh ya biasanya itu pegawai negeri sipil. Kemudian ada anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polri ya, TNI Polri. Kemudian ada juga pelajar dan mahasiswa atau orang yang belajar di luar negeri. Itu paling singkat 1 tahun. Yang paling tadi singkat. itu ya, yang PNS, terus prajurit TNI Polri, pelajar dan mahasiswa itu paling singkat di luar negeri itu tinggal selama 1 tahun. Dan WNA atau warga negara asing yang mau pindah ke Indonesia, dia bisa membawa barang pindahannya atau barang pribadinya yang akan digunakan Indonesia itu, namun paling singkat tinggal di Indonesianya 1 tahun. Siap. Dan dia memiliki kartu izin menetap. Jadi sudah punya Sementara, kita siap. udah punya kita. Siap. Mas Fajar. Kalau tenaga kerja migran Pak atau Oh, biasanya yang disebut TKI gimana? Iya sama. Itu tadi itu makasih diingetin. Siap. Fajar, ya. Berarti secara nggak langsung tuh sebenarnya siapa aja bisa melakukan atau mendapatkan fasilitas barang pindahan ya Pak ya? Iya betul. Oke. Yang penting di sana itu dia minimal 1 tahun tinggal di sana itu. Dan kalau WNA dia punya izin. kitas Ya, itu tadi ya Pak ya. Selama Pak Jun sudah berkecimpung di bea cukai nih, ada nggak sih Pak peak season atau waktu-waktu yang mereka itu atau barang-barang itu ramai dengan barang pindahan? Nah, biasanya gini Mas Fajar, biasanya itu banyak terjadi ketika masa studi pelajar luar negerinya itu selesai. Atau kontrak dari pekerja migran Indonesia sudah selesai. Seperti itu. Nah, yang selebihnya itu untuk masyarakat secara umum itu tidak menentu waktunya.
Oh, jadi yang paling sering ya memang kalau ini ya pelajar ya Pak ya, Ya, kalau bisa pelajar. dibilang. Biasanya kendalanya apa aja Pak? Dalam proses pemeriksaannya itu. Oke, kendalanya itu kadang-kadang tuh nggak cocok ya, nggak cocok antara dokumen impornya itu. Mm-mm. Pengimpor barang itu seringkali harus mengajukan berbagai dokumen kan, Mm-mm. paspor, Mm-mm. visa, dokumen kepemilikan barangnya dan sebagainya. Nah, ketidakcocokan ini tuh bisa menghambat nih penundaan dalam proses impornya. Jadi bahkan sampai nggak bisa datang ke Indonesia Barangnya. Oh. kadang-kadang itu. Selain itu kalau mereka bawa obat-obatan gitu boleh nggak sih Pak? Obat-obatan, kalau yang obat-obatan terlarang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau untuk kesehatan ya silakan aja, kayak vitamin itu silakan. Kalau ada obat-obatan itu yang ada resep dokternya silakan. Tapi kalau narkoba, Mm-mm. senjata api, kemudian pokoknya barang terlarang lah. Nah itu jelas Tidak boleh ya Pak ya. tidak boleh. Nah menarik tadi Pak Jun juga menjelaskan tentang dokumen yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan fasilitas barang pindahan. Kira-kira dokumennya itu apa aja sih Pak? Yang penting dokumennya itu adalah list ya, daftar barang. Mm-mm. Daftar barangnya harus lengkap ya. Mm-mm. Yang sudah ditanda sahkan oleh pihak KBRI Kedutaan Republik Indonesia di tempat dia tinggal di luar negeri. Seperti itu Mas Emon. Berarti memang list barang itu yang menjadi patokan utama ya Pak? Iya. Jadi sebelum dia mau pindah nih dia harus merencanakan dulu barang-barang apa yang mau dibawa, dia bikin listnya, kemudian dia lapor tuh ke KBRI untuk mendapatkan tanda sah. Cuma itu aja atau ada lagi? Itu cukup sebenarnya, itu cukup. Kemudian ada lagi untuk dilapor di Indonesianya itu ada fotokopi paspor, kemudian ada boarding pass, kemudian ada surat keterangan. Surat keterangan. Saya lupa menjelaskan itu, surat keterangan atau dokumen yang terkait status dari pemohonnya. Misalnya PNS, itu ada surat keterangan dia sebagai PNS, sebagai TNI Polri atau sebagai pelajar. Seperti Oh, jadi waktu kita minta tolong ke KBRI-nya dari surat keterangan itu dan surat list barang ya berarti ya Iya, Pak ya. betul. Jadi waktu nanti barang itu nyampe di Indonesia ngambilnya dengan paspor, boarding pass, surat keterangan dengan list barang. List barangnya ditujukan kepada petugas bea dan cukai. Nah kalau misal nih Pak ada salah satu sobat ceria nih yang akan mengirimkan HP dan kita ketahui nih HP kan memang harus didaftarkan dulu emailnya. Kira-kira itu gimana Pak? Bisa nggak masuk ke dalam barang pindahan mereka? Kan Oh bisa. bisa. Cuma ada perbedaan sedikit ya. Kalau untuk HP ini dia harus terdaftar di listnya itu, cuman tidak boleh dikirim dengan via kargo ya. Dia harus dibawa sama yang bersangkutan. Ketika dia mau pindah kan orangnya datang juga tuh. Nah itu HP-nya harus dibawa sama yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada petugas bea dan cukai di bandara. Nah saya dengar-dengar nih Pak, kan fasilitas barang pindahan ini kan gratis atau dapat pembebasan bea masuk. Nah kalau HP-nya nih HP yang mahal dimasukin ke barang pindahan dengan sesuai metode atau sesuai peraturan yang berlaku, dokumen-dokumen sudah dipenuhi, apakah dia akan mendapatkan fasilitas pembebasan atau gratis itu Pak? Ya betul, dia akan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Gratis atau jadi dalam HP-nya? kata lain gratis gitu. Enak banget tuh. Tapi syaratnya, Siap. ingat kalau mau dapat gratis harus tercantum di dalam daftar barang tadi. Nah, dan berikut juga dengan nomor emailnya. Nomor emailnya. Nomor emailnya harus tercantum di situ. Dan saya ingatkan lagi yang bisa mendapatkan gratis itu cuma 2 ya, cuma 2 HP. 2 HP. Aja. Jadi satu pengirim 2 HP 2 aja. HP, satu pengirim 2 HP aja. Jadi itu juga 2 HP-nya tidak terbatas juga ya Pak. Tak Maksudnya terbatas. harganya kan Nggak dalam terbatas harganya. Mantap nih tipsnya. Silahkan. Kira-kira kalau ada yang mau tanya-tanya lagi hubunginya kemana ya Pak ya? Ke kantor bea cukai yang Menjadi akan tujuan. tempat dia pindah atau yang terdekat. Misalnya pindahnya di situ nggak kantor bea cukai ya, kantor bea cukai yang terdekat di lokasi dia akan pindah. Oh mantap sekali nih. Jadi buat sobat ceria yang mau mendapatkan fasilitas pembebasan melalui barang pindahan, kalian bisa
tanya-tanya dulu ke petugas yang berwenang, baik itu KBRI maupun mencoba menghubungi Bea Cukai RI ya Pak ya, melalui Bravo Bea Cukai berarti. Ya, KBRI atau Bea Cukai di Indonesia bisa. Mantap. Wah, luar biasa sekali Pak tips dan trik yang sudah diberikan pada podcast tentang barang pindahan kali ini. Tapi sayang sekali nih Pak Jun, kita harus menyudahi podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Jun sudah datang dan mau membagikan informasi dan ilmu. Kita insya Allah akan bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih Pak Jun atas sama-sama waktunya yang telah diberikan. Baik, menutup episode kali ini, terima kasih telah menyimak podcast Ceria. Kami berharap Sobat Ceria dimanapun berada dapat menerima informasi yang diberikan dan kalian bisa lebih baik lagi mengerti tentang Bea Cukai. Jangan lupa untuk berbicara dengan kami melalui kolom komentar, dan kalian bisa memberikan saran dan tips kira-kira tema apa lagi yang harus kita bahas di podcast Ceria next episode. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terus belajar bersama kita. Dadah. Kita ada lagi.